Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita belajar tentang zikir bagaimana melunasi hutang, ya subhanallah, maka hendaknya kita mengetahui bahwasanya jangan sekali-kali meremehkan yang namanya hutang. Ya Masya Allah. Ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Sirin, yang beliau itu berprofesi sebagai seorang saudagar. Dan pada akhir hayatnya beliau qadarullah ditimpa atau terlilit hutang sebesar 30.000 dirham. Teman-teman, dirham itu adalah mata uang perak. Kalau dinar itu mata uang emas. Nah, Muhammad bin Sirin ini seorang ulama yang sangat luar biasa ya. Beliau terlilit hutang sampai akhirnya beliau dipenjara. Dan beliau terbebas dari penjara setelah salah seorang putra beliau yang bernama Abdullah melunasi piutangnya. Masya Allah. Subhanallah ya, orang-orang zaman dahulu, ulama-ulama klasik zaman dahulu, mereka sangat hobi menamai anak-anak mereka dengan Abdullah atau Abdurrahman. Karena memang ini dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika Muhammad bin Sirin tertimpa atau terlilit hutang, kemudian dipenjara, apakah beliau kemudian menyalahkan situasi atau lingkungan yang ada, atau menyalahkan orang lain bahkan? Tapi ternyata beliau tidak demikian. Apa yang dikatakan oleh beliau? Kata beliau, sesungguhnya, ini ya teman-teman, aku itu tahu penyebab aku dililit piutang karena ucapanku kepada seseorang 40 tahun silam. Jadi Muhammad bin Sirin pernah mengucapkan kepada seseorang tentang sebuah perkataan dan mengatakan, wahai orang yang pailit, yang bangkrut. Subhanallah teman-teman. Dan sejatinya apa yang kita ucapkan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Maka kata Muhammad bin Sirin, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membalas ucapanku yang mengejek orang, bahwasanya Anda adalah orang pailit, orang yang bangkrut. Ya subhanallah, setelah 40 tahun lamanya, setelah beliau berkata demikian, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membangkrutkan perniagaan Muhammad bin Sirin. Subhanallah. Nah, ini kita juga tidak boleh yang namanya meremehkan orang lain. Kalau misalnya kita lihat orang lain ada yang berhutang, sekali-kali jangan sampai mengatakan atau sampai mengejek, wah dia banyak hutang banget gitu ya, dia pailit. Nanti semua perkataan kita itu akan kembali kepada kita. Subhanallah. Ini pelajaran yang sangat berharga ya bagi kita untuk bisa menahan lisan-lisan kita, untuk tidak mengejek ketika kita melihat sebuah keburukan dari orang lain. Karena sesungguhnya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya, ini sangat penting. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sikap kita ketika kita melihat ada orang yang terlilit hutang atau pailit atau bangkrut, harusnya kita menolong, harusnya kita mendoakan, bukan mengejek. Karena semua akan kembali kepada diri kita masing-masing. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW mewanti-wanti agar seseorang ketika dia memiliki hutang, maka niatkan untuk membayar hutangnya. Ya, jadi subhanallah, ketika sampai teman-teman itu akhirnya berhutang, maka niatkan dari awal itu akan melunasi hutang. Bukan kebalikannya, bukan justru niat tidak mau membayar hutang. Karena ini dihitung sebagai sebuah dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam menunaikan haknya. Maksudnya menunaikan untuk membayar hutang. Karena hutang itu kelak, ya subhanallah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada nanti dipaksa membayarnya di akhirat, mending kita tunaikan di dunia ini. Subhanallah teman-teman. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, apabila ada seorang muslim nih, dia berkaitan dengan suatu hutang ya, punya niat ingin membayarnya, maka Allah mengetahui niatnya dan Allah yang akan menolongnya untuk melunasinya di dunia. Subhanallah. Ini sangat-sangat bagus untuk setiap orang-orang yang akan berhutang. Hendaknya dia menyisipkan sebuah niat bahwasannya saya itu nanti akan bayar. Saya niatnya akan bayar. Tujuannya apa? Agar diselamatkan oleh Allah, agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan dalam membayar hutang. Dimudahkan dalam membayar hutang ini di dunia. Jadi dia meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki hutang. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti insya Allah kita akan membahas apa itu tentang resep ya untuk melunasi hutang. Nah, sebelumnya kita juga setelah tahu kita bahwasanya hendaklah seorang yang memiliki hutang dia berniat untuk membayarkan hutang. Kemudian yang ingin saya tekankan, jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Ya, jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Terkadang ya teman-teman, orang itu berhutang hanya untuk menginginkan sebuah keinginannya, bukan kebutuhannya.
Dia hanya ingin hawa nafsunya terpenuhi. Maka hendaklah ketika kita akan berhutang, pikir dulu. Jangan sampai justru itu menjadi sebuah kebiasaan. Subhanallah. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jauhkan kami dari yang namanya hutang. Karena subhanallah, kalau sampai ini yang paling ngeri ya bahayanya. Kalau sampai dia meninggal kemudian bawa hutang, tidak terbayarkan hutang tersebut, maka orang ini akan terhalang dari masuk surganya Allah Subhanahu wa taala meskipun mati syahid. Karena Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadihi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma thumma qutila marratain wa alaihi dain ma dakhalal jannah hatta yuqda anhu dainu. Kata Rasulullah SAW, dan jiwaku yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan bisa masuk surga sampai hutangnya dilunasi. Subhanallah, subhanallah. Ya, jadi ngeri. Sebenarnya hutang itu ngeri. Lebih baik menabung daripada kita harus meminjam untuk hanya memenuhi keinginan-keinginan kita. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ternyata orang yang dia berhutang dan tidak bisa membayarkan hutangnya, maka kelak jiwanya itu akan menggantung. Jiwanya itu akan tidak pasti, tidak ada kejelasan bagaimana nanti nasibnya sampai hutangnya terbayarkan. Karena Rasulullah mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Seorang mukmin itu dia memiliki hutang dan tidak terbayarkan, maka dia mu'allaqah, tergantung ya, sampai hutangnya dilunaskan. Jadi belum bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, belum bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya terlunaskan. Subhanallah. Bahkan yang lebih ngeri lagi nih, dulu pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, ada orang punya hutang dan dia tidak bayar hutangnya, maka tidak disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu kalau Rasulullah SAW menyolati jenazahnya itu adalah sebuah syafaat. Ya subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW tuh nggak mau nyolati orang atau nggak mau nyolati sahabat yang dia punya hutang dan nggak mau bayar atau belum dibayarkan hutangnya. Subhanallah. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah suatu hari tidak menyolatkan laki-laki yang memiliki hutang. Kemudian beliau ketika bertanya bahwasanya tahu bahwasanya ini laki-laki punya hutang, maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, salatlah untuk sahabat kalian. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW itu sangat berhati-hati ketika akan menyolat seorang jenazah, apakah dia punya hutang atau tidak. Kalau misalnya dia punya hutang dan mampu untuk membayarnya, mampu ya, tapi dia tidak mau membayar, maka Rasulullah SAW tidak mau menyolatinya. Masya Allah ya. Dan subhanallah nih teman-teman, ini tugas kita semuanya ya. Dari awal tuh kalau hutang harus punya niat untuk melunasinya, karena kalau ada orang berhutang dan dia niat tidak mau melunasi hutangnya, kelak nanti bertemu dengan Allah dengan keadaan status sebagai seorang pencuri. Subhanallah, ngeri banget kan? Ya Rabb. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang dia berhutang kemudian berniat di dalam hatinya tidak mau melunasinya, maka kelak akan berjumpa dengan Allah dalam status sebagai pencuri. Akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah harapan kita semuanya. Harapan kita semuanya berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Bagaimana kalau ini keadaannya dihitung sebagai seorang pencuri? Maka ini adalah sebuah kebinasaan. Maka mulai lagi luruskan niat. Apabila memang benar-benar mendesak harus berhutang, maka niatkan untuk melunasi hutangnya, ya, bukan berniat tidak melunasi hutang. Subhanallah. Bahkan yang lebih ngeri lagi adalah orang yang berhutang, ya, itu akan mendapatkan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari, gak pernah tenang. Di siang hari rasanya itu seperti dikejar-kejar sesuatu, tapi dia nggak tahu apa penyebab kegelisahan yang muncul. Malam hari juga demikian. Malam hari yang dipikirkan seperti apa ya, nggak pernah tenang hatinya. Jadi malam hari, siang hari itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk merasa gelisah ya, subhanallah. Dan subhanallah, tidak enak teman-teman gelisah itu ya. Kita itu pengennya kita boleh gelisah memikirkan nanti bagaimana akhirat kita. Apakah kita adalah penghuni surga atau bukan? Tidak apa-apa. Tapi kalau kegelisahan yang kita tidak tahu kenapanya,
kita tidak tahu kenapa kok gelisah terus, itu yang harus dipertanyakan. Maka hati-hati ketika ada di antara kita yang merasa siang hari, malam hari tidak pernah tenang, tidak pernah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki hutang, sungguhnya itu adalah efek dari hutang yang mungkin masih belum terbayarkan, ya. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita tahu betapa ngerinya yang namanya hutang, ya, dengan apa yang tadi saya sebutkan, maka yang perlu saya tekankan lagi di sini adalah teman-teman, ketika berhutang dan sudah mampu untuk membayar, maka disegerakan untuk membayar. Jangan sampai ditunda-tunda, ya, karena banyak di antara kita kaum muslimin yang mana sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang, sudah ada, tapi dia ditunda, alasannya nanti kan yang saya hutangi belum menagih. Subhanallah, subhanallah, ya. Bahkan kalau zaman dahulu kala ada orang dia menghutangi orang lain, maka yang biasanya nggak tenang itu adalah orang yang berhutang. Zaman sekarang kebalikannya. Orang yang punya hutang kepada orang lain justru yang nguber-nguber, yang dia ngejer itu orang yang memberikan hutang. Karena orang yang berhutangnya ini nggak punya muka, nggak punya malu, ya. Subhanallah. Dan ini adalah sebuah hal yang tidak baik, ya, bagi kita kaum muslimin. Jadi kalau ada kesempatan untuk membayar hutang, maka bayarkanlah dengan segera, ya. Jadi segera membayar hutang jika memang sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata ketika kita dimudahkan untuk membayar hutang oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dananya misalnya untuk membayar hutang, dan kita ternyata menunda-nunda pembayaran hutang itu, maka ini dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kezaliman. Subhanallah. Apa kata Rasulullah SAW? Matalul ghaniyya dzulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali falyattabi'. Kata Rasulullah SAW, penundaan dalam pembayaran hutang dari seorang yang dia sudah mampu itu adalah sebuah kezaliman atau sebuah kezaliman. Maka jika salah seorang di antara kalian dipindahkan, ya, kepada seseorang yang kaya, maka ikutilah. Maksudnya jangan sampai menunda-nunda untuk melunasi hutang, karena kita tidak akan pernah tahu nanti di akhirat itu keadaannya seperti apa, dan kita pun tidak akan pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala memanggil diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau misalnya ternyata belum Allah mampukan untuk membayar hutang, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini baru kemarin saya sampaikan, ya, ke ibu-ibu yang berada di Masjid Mutiin, ya, pelajaran hadis Arba'in An-Nawawiyah. Tidak apa-apa, sekarang kita belajar kembali. Doanya ini harusnya dihafal, ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Bukan hanya untuk yang memiliki hutang. Ini kita minta loh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ini Allah cukupkan kita dengan yang halal-halal saja. Dan Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari sesuatu yang haram. Karena ternyata kalau misalnya makanan yang kita konsumsi haram, baju yang kita pakai haram, minuman yang kita minum haram, itu akan menghalangi terkabulnya sebuah doa. Ya, sebuah doa. Mungkin teman-teman merasa kayaknya doa saya itu belum diijabah-ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba koreksi lagi, evaluasi lagi. Jangan-jangan ada sesuatu yang menempel yang tidak halal. Jangan-jangan ada makanan yang masuk ke dalam perut kita yang tidak halal. Karena itu menjadi penghalang dari diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara doanya agar kita diberikan yang halal-halal saja oleh Allah dan dijauhkan dari yang namanya sesuatu yang haram, doanya ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal, sehingga tidak membutuhkan lagi yang haram. Sudah, engkau cukupkan wahai Rabbku sesuatu yang halal saja untukku. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan perkayalah aghnini, perkayalah diriku dengan al-fadl, dengan keutamaanmu, dengan karuniamu. Amman siwak, sehingga tidak lagi aku membutuhkan selainmu. Subhanallah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan subhanallah, ini adalah doa yang sangat-sangat bagus teman-teman.
Karena kita tahu ya yang namanya harta itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dan untuk apa? Ya. Maka kita memohon nih kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di zaman yang penuh syubhat, penuh syahwat ya, di zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati dalam memilah dan memilih ya. Masalah harta, apakah itu memang didapatkan dari jalur halal atau ternyata dari jalur haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Perbanyak doa ini, meminta sungguh-sungguh kepada Allah agar kita dicukupkan dengan yang halal dan tidak lagi kita bergantung kepada orang lain.